Oke guys, di video kali ini kita akan membahas latihan soal PESAS guys, PESAS matematika buat kelas 8. Untuk soal pertama ini tentang menyederhanakan bentuk aljabar ya guys ya. Ini bentuk aljabar. Jadi ada 4 suku sejenis, ditanya ada berapa jumlah sukunya, tentukan konstanta, terus apakah bentuk aljabar di atas termasuk suku banyak atau bukan gitu. Oke, kita lihat bentuk aljabarnya dulu. 3x ditambah 2y dikurangi 5x ditambah 3y dikurangi 10. Oke. Jadi kita langsung jawab pertanyaan pertamanya dulu apa nih? Suku sejenisnya apa aja gitu ya. Oke. Cara ngelihat suku sejenis itu kita cari tahu dulu definisi suku itu apa. Suku itu adalah sesuatu ya yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan nih atau pengurangan. Jadi suku tuh ya ini 3x, suku pertama 2y, suku kedua negatif 5x, suku ketiga 3y, suku keempat negatif 10, suku kelima. Kenapa tanda operasi pengurangannya kita sebut sebagai negatif? Karena sebenarnya bentuk awalnya dia itu operasi penjumlahan semuanya. Kayak misalkan 3x ditambah 2y, ini sebenarnya ditambah negatif 5x ditambah 3y lagi ditambah negatif 10 gitu. Makanya tadi Bapak sebutnya negatif 5x dan negatif 10 gitu ya. Nah, yang disebut suku sejenis, kalian lihat tadi kan suku itu dipisahkan oleh tanda operasi ya. Operasi aritmatika. Berarti yang suku sejenis itu lihat yang sukunya sama. Misalkan ini variabelnya x, kemudian ini juga variabelnya x, berarti dia tuh sama sejenis. Atau yang variabel y dengan variabel y. Nanti kalau gimana Pak kalau misalkan ada misalkan di sini positif negatif 5 gitu. Ya ini berarti yang tadi negatif 10 sama positif negatif 5 itu juga sejenis. Berarti ada 3 pasang gitu. Kalau sekarang karena soalnya seperti ini, bentuk aljabarnya kayak gini, ini berapa pasang? Ya 2 gitu. Oke, kita jawab ya. Pasangan pertama itu adalah 3x dan negatif 5x. Oke. Pasangan kedua adalah 2y dan 3y. Oke. Sekarang yang B, ada berapa jumlah sukunya? Kita lihat. Ya tadi ingat apa definisi suku? Yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan itu ya atau pengurangan. Ini suku pertama ya, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima. Jadi ada berapa jumlah suku? 5 ya jawabannya. Ada 5 suku gitu ya misalkan, atau 5 buah suku, atau ada yang suka nulisnya langsung suku 5 gitu ya, suku 5 ya, bebas itu mah, pokoknya intinya ada 5 suku gitu. Nah, kalian paham. Kemudian tentukan konstantanya. Konstanta gampang, konstanta tuh yang nggak ada variabelnya nih, yang angka doang. Yang mana? Ini berarti konstantanya negatif 10 gitu. Negatif 10. Terakhir pertanyaannya, apakah bentuk aljabar di atas termasuk suku banyak? Ya iya dong. Ya, iya. Kenapa? Karena jumlah sukunya lebih dari 1. Kalau sukunya cuma 1, cuma misalkan ini nggak ada nih, hilang, cuma 3x, berarti dia suku tunggal gitu. Tapi ketika sukunya cuma nambah 1 aja, misalkan si 2y, ini hilang, dia juga tetap suku banyak karena jumlahnya lebih dari 1. Simple gitu ya. Jadi jawabannya iya. Oke, kita lanjut. Nah, yang nomor 2, menyederhanakan bentuk aljabar suku banyak. Ini sebenarnya udah waktu di kelas 7, cuman pengurangan aja. Ini ada penjumlahan, perkalian ditambah pengurangan. Ini pembagian, ini perkalian, distribusi ya. Ini juga perkalian distribusi, tapi ini 2 variabel gitu. Naik tingkat lah kalian udah kelas 8 ya. Nomor 1 dulu ya, yang A. Kita isi di sini ya. Yang A, 5x ditambah 10y ditambah 2x ditambah 5y. Oke. Ini kalian karena ujiannya kalian nggak perlu boleh kalau yang suka buat apa namanya tuh mengelompokkan suku sejenisnya dulu boleh. Misalkan mau dibuat distribusi juga boleh, terserah kalian. Tapi pakai cara yang paling cepat aja karena ujian. Kalian dibatasi oleh waktu. Jadi supaya cepat kalian lihat aja yang variabelnya sama. Ini x, kemudian ini y. Jumlahin yang variabelnya sama. X ditambah x
X ditambah X, Y ditambah Y gitu. 5 tambah 2 7 kan. 10 tambah 5 15, berarti 7X ditambah 15Y. Gimana? Easy kan? Easy ya guys ya, harusnya ya guys ya. Sekarang yang B. Kita punya soal 3 kali 2A ditambah 2 dikurangi 10A dikurangi 12. Apa ini ada cara cepatnya? Nggak ada ya. Ini tetap harus diuraiin. Kalau pakai cara cepat nanti kalian salah gitu. 3 kali 2A ini berarti 6A. Kemudian 3 kali 2 ini 6. Berarti yang diuraikan itu adalah 3 kali 2A itu jadi 6A. Ditambah 3 kali 2 6. Ini kita tulis lagi negatif. Dikurang 10A dikurang 12. Oke. Ini pakai tanda sama dengan gini ya. Oke, sekarang sama kayak yang tadi nih. Kalau kalian lihat bentuknya dari sini itu berubah. Jadi ini kan, ini sama kayak ini. Baru pakai cara cepet tadi ya. Gak usah dikotret-kotret. Coba kalian talar saja. 6A dikurangi 10A. Berapa nih? 6 dikurangi 10. Yang lebih besar 10. Dan dia negatif. Berarti hasilnya negatif ya. Min 4A. 6 dikurangi 12. Ini juga sama. Yang lebih besar negatif. Berarti tandanya negatif. 6 kurang 12 itu negatif 6. Ini jawabannya. Gini ya. Easy. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang nomor C. 25 A pangkat 5 B pangkat 2 dibagi 5A pangkat 2B. Oke, kalian bisa ngerjain sampai ke banyak cara. Entah diuraikan, entah langsung dikurang pangkatnya. Kalau Bapak sih nyaranin langsung aja dikurang pangkatnya. Kalau misalkan pakai cara diuraikan seperti ini. 25 A-nya kan pangkat 5, berarti A kali 5. 25 ini pakai pulpen aja deh. 25 kali A kali A kali A kali A kali A kali B kali B dibagi 5 kali A kali A kali B. Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal coret aja yang sama. Misalkan ini kan bisa dibagi ya, bisa disederhanain. 25 bagi 5. Ini sisa 1, ini sisa 5. A-nya habis, sisa 1, A-nya habis lagi. B-nya habis. Berarti kalian lihat nih. A-nya ada berapa? A-nya ada 3, B-nya ada 1, terus sisa 5. Berarti jawabannya adalah ini tuh hasilnya sederhananya adalah 5 A pangkat 3 B pangkat 1 gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau gampang itu kalian kurangin aja langsung ya. A pangkat 5 misalkan ini dibagi A pangkat 2, ini tinggal kurangin aja pangkatnya. A 5 kurang 2 sama dengan A pangkat 3. Kemudian yang B pangkat 2 dibagi B sama dengan B pangkat 2 dikurangi 1. Jadi B pangkat 1 gitu. Sesuai sama hasilnya. Bebas kan mau pilih cara yang mana. Yang lebih cepat lebih baik. Oke, kita hapus ya. Kita lanjut ke yang D. 2X ditambah 3 4X ditambah 6. Oke, soalnya seperti ini. Ini kalian bisa pakai cara distribusi ya. 2X nya dikalikan ke 4X, 2X dikalikan ke 6, 3 dikali ke 4X, 3 dikali ke 6 gitu. Kalau suka pakai nyebutnya pelangi. Bukan pelangi itu ya. Pelangi ini, pelangi. Kenapa pelangi? Karena ya kayak pelangi. 2X dikali ke 4. Kemudian 2X dikali ke 6. Kemudian 3 dikali ke 4, 3 dikali ke 6. Itu. Tinggal kita tulis jawabannya. Nih. 2X kali 4X berarti 2 kali 4 8. X-nya ingat ya, ada X-nya ya. Kalau misalkan X dikali X bukan X aja tapi X kuadrat, berarti 8X kuadrat. 2X dikali 6 berarti ditambah 2 kali 6 berapa? 12. 12 kali X, 12X ya. 3 kali 4 4X berarti 12X juga. Kemudian 3 kali 6 itu berapa? 18. Oke. Ini sekarang kalian sederhanain. Ini sederhanainnya sama kayak ini kalau kalian lihat ya. Ini ada yang sukunya sejenis, pangkatnya 1. Ini bisa disederhanain. Berarti jawabannya jadi 8X kuadrat ditambah 24X ditambah 18. Oke, kayak gitu ya. Gampang. Oke, sekarang yang E.
2A ditambah 4B kali 3A dikurangi 5B. Oke. Sekarang ini juga sama ya. Kayak tadi, distribusi atau pelangi, terserah kalian nyebutnya apa. 2A dikali 3A, 2A dikali negatif 5B, 4B dikali 3A, 4B dikali negatif 5B. Ini Bapak langsung aja karena space-nya nggak cukup. Kalian harusnya bisa ngerti ya guys ya. 2A kali 3A berapa guys? 6A kuadrat. 2A dikali negatif 5B, negatif 10AB ya. Tambah 4B kali 3A, 12AB. Pak boleh gak sih nulisnya 12BA karena dia B dulu terus A? Boleh ya, terserah. Tapi ingat, urutan yang variabelnya 2 kayak gini, misalkan ada 10AB ditambah 12BA. Kalian jangan bingung, kok ini bukan, itu kan beda. Enggak, sama dia tuh ya. Kenapa? Karena negatif 10 AB itu sama dengan negatif 10 A dikali A, hilang lagi. Negatif 10 sama negatif 10 kali A kali B, ini sama dengan negatif 10 AB gitu. Kalau perkalian itu mau pindah tempat sama aja, nggak berubah. Makanya dia kalian mau tambahin misalkan negatif 10 AB terus ditambah 12 BA, itu ya bisa disederhanain gitu. Variabelnya masih termasuk suku yang sejenis. Oke, terakhir 4B dikali negatif 5B berarti negatif 20B kuadrat. Oke, kalau udah kayak gini tinggal sederhanain aja. Ini 6A kuadrat, ini nggak bisa disederhanain lagi. Ini bisa disederhanain nih. Berarti negatif 10 tambah 12 positif 2AB dikurangi 20B kuadrat. Oke, cukup. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, diketahui Dalton bermain ke kuburan. Kemudian Dalton menemukan tempat sesajen berbentuk persegi panjang. Oh, bayangin ya. Jadi ada si Dalton nih guys. Dalton, dia pergi ke kuburan. Terus di batu nisannya, dia nemu kertas sajen gitu kayaknya. Tempat sesajen. Misalkan bentuknya persegi panjang gini. Persegi panjang ya. Persegi panjang. Kayak kita gambarin dulu ya. Karena space-nya banyak. Persegi panjang kayak gini. Oke. Panjang mana panjang? Ini ya panjang, ini lebar, oke. Panjangnya berapa? 3x plus 5. Kemudian lebarnya berapa? 2x plus 3. Nah, lihat kalimat selanjutnya. Jika nilai x sama dengan 2, maka tentukanlah keliling tempat sesajen yang Dalton temukan. Berarti kita nyari keliling persegi panjang sebenarnya ya. Tadi jika x sama dengan 2, kita cari dulu panjangnya. Maka panjangnya berapa? 3x ditambah 5, oke. Ini menjadi 3, x-nya kita ganti jadi 2 tambah 5. Kemudian yang lebarnya 2x ditambah 3. Ini kita ganti x-nya menjadi 2 tambah 3. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 5, 11. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7 ya. Kita masukin ke ruas keliling persegi panjang. K persegi panjang ini. K itu keliling ya. Keliling persegi panjang kalian boleh 2 dalam kurung P tambah L atau 2P tambah 2L. Terserah yang mana aja, terserah hati kalian ya. Yang gampang boleh, terserah. Misalkan Bapak pengambil yang ini ya, 2 kali panjangnya 11 tambah lebarnya 7. 11 tambah 7, 18. Maka 2 kali 18 adalah 36 gitu. Jadi jawabannya keliling tempat sesajen yang Dalton temukan adalah 36 gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Oke, lihat nomor 4. Pertanyaan apa nih? Ada dikasih 3 bentuk aljabar. Lihat pertanyaannya. Berdasarkan 3 bentuk aljabar di atas, tentukan mana yang termasuk ke dalam persamaan linear 2 variabel, kemudian sebutkan alasannya. Oke. Lihat yang pertama, itu 15 dikurangi A sama dengan 10. 15 kurangi A sama dengan 10. Oke. 15 kurangi A sama dengan 10. Kalau kalian lihat, dia variabelnya ada berapa? Ada 1. Jadi masuk nggak ke persamaan linear 2 variabel? Ya kagak. Namanya juga variabel cuma 1 ya. Cari yang 2. Kita lanjut ke yang nomor 2. X plus Y sama dengan 3. Kalian lihat lagi. Nih, X ditambah Y sama dengan 3. Oke, jadi ada variabel pertama, ada variabel kedua, ini ada konstanta atau C ya. Ini persamaan linear 2 variabel bukan? Ya iya. Simple, alasannya karena variabelnya ada 2. Udah.
Yang terakhir, X plus Y plus Z sama dengan 0. Yang ini masa sih? Udah dijelasin. Pokoknya persamaan linear 2 variabel itu yang penting variabelnya 2. Kalau lebih dari 2, kurang dari 2, bukan. Ini kita lihat berapa? X variabel 1, Y variabel 2, Z variabel 3. Ini konstanta. Ada berapa variabel? 3. Berarti persamaan linear 2 variabel bukan. Berarti yang benar cuma ini doang. Yang kedua ya. Yang kedua ini benar. Gitu, oke. Lanjut ke yang nomor 5. Pak Afri membeli seblak di waktu istirahat. Akan tetapi Pak Afri kesulitan. Ini sangat tidak mungkin ya. Tidak mungkin kesulitan membuat bentuk aljabar. Dari varian seblak yang dipilih, Pak Afri membeli seblak dengan topping 1 kue tiaw dan 8 kerupuk seharga 5.000. Bantulah Pak Afri membuatkan model matematika berdasarkan topping yang dipilih ke dalam bentuk persamaan linear 2 variabel. Oke. Kalian lihat. Ada berapa variabel? Sebenarnya udah ada ya di sini persamaan linear 2 variabel. Berarti ada 2 variabel. Apa yang Pak Afri beli? Seblak. Yang jadi narasinya apa? Topping. Ada berapa variabel? 1 kue tiaw, yang kedua kerupuk. Berarti ada 2 variabel. Kerupuk. Nah ini Pak Afri beli seblak. Gitu ya. Toppingnya kan suka ditanya tuh. Toppingnya apa aja? Kue tiaw dan kerupuk. Oke, ada 2. Berarti variabelnya ada kue tiaw dan kerupuk. Oke, kalian karena misalkan mau ngambil huruf depannya tapi sama-sama K, jangan berarti ya. Misalkan aja kue tiaw sama dengan X. Kemudian kerupuk sama dengan Y gitu. Jadi buat bentuk aljabarnya gimana? Berarti Pak Afri kan beli 1 kue tiaw, misalkan 1X ya. Ditambah 8 kerupuk itu apa? Y. Bayarnya berapa? 5.000. Begini doang, selesai. Karena tinggal bikin bentuk model matematika. Ya, ini hoax ini ya. Tidak mungkin kesulitan ya. Karena sudah pro. Lanjut. Nomor 6. Carilah nilai A dan B yang memenuhi persamaan berikut. Oke. Kalian lihat. A dan B yang memenuhi persamaan berikut. Ini tuh udah kayak clue. Kayak misalkan kalian SPL Devi. Itu sebenarnya kan mencari himpunan penyelesaian. Alias nilai A dan B yang memenuhi. Berarti ini tuh soal SPL Devi atau sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ada elim-elim ya. Atau substitusi atau yang campuran. Kalau kalian mau pakai elim-elim terserah. Mau pakai substitusi terserah. Campuran dianjurkan. Karena paling cepat. Paling mudah. Yang A kita kerjain ya. Berarti ada 2 persamaan nih. A ditambah B sama dengan 4. Kemudian yang kedua 2A ditambah 3B sama dengan 9. Oke, kita kerjain ya. Pakai elim dulu karena kita anaknya campuran banget. Misalkan kita mau ngilangin apa, tapi gak bisa langsung hilang ya. Kita harus kaliin dulu nih. Dasar. Ini kali 2, ini kali 1. Berarti jadi 2A plus 2B sama dengan 8. Kemudian 2A ditambah 3B sama dengan 9. Ini kita eliminasi, kita hilangkan si A-nya dari muka bumi ya. Habis nih si A-nya 0. Kalian boleh tulis 0, boleh enggak masalah ya. 2 dikurangi 3, positif nih. 2 kurangi positif 3. Berarti negatif B ya, karena 3-nya lebih besar. 8 dikurangi 9, negatif 1. Oke, negatif B sama dengan negatif 1. Maka B-nya adalah 1. Oke, kita dapat nilai B nih. Ya, B-nya udah dapat 1. Ini substitusi aja ke sini ke persamaan pertama. Buat dapat nilai A-nya. Maka A ditambah B sama dengan 4. Tadi kan udah tahu B-nya itu diganti jadi 1 ya. Maka A ditambah dalam kurung 1 ya sama dengan 4. A ditambah 1 sama dengan 4. Maka A-nya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3 gitu. Gak percaya? Buktiin aja. Sekarang kalau misalkan A-nya 3, B-nya 1, apakah memenuhi 2 persamaan gitu ya? Memenuhi ini dan ini? Iya atau tidak? Kita cek aja. A-nya kan ini A plus B sama dengan 4 ya. Sekarang A-nya kita ganti
3 tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4 enggak? Bener kan? Ya udah berarti benar. Sekarang coba cek yang keduanya. 2A ditambah 3B sama dengan 9. 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 9 enggak? 2 kali 3 6 tambah 3 ya 9, bener gitu. Kalau udah sama berarti ya dia memenuhi persamaan, simpel ya. Itu jawabannya untuk yang nomor 6A. Berarti yang A yang memenuhi itu adalah 3 dan B yang memenuhi adalah 1. Kita lanjut ke yang nomor B-nya. Sama ya, ini juga ada 2 variabel yang B ya. 2A ditambah 3. 2A ditambah 3B sama dengan 13. Yang kedua A ditambah 3B sama dengan 11. Oke. Ini kita eliminasi lagi tapi tidak bisa langsung ya. Ini berarti kali 1, ini kali 2 ya. 2A ditambah 3B sama dengan 13. Kemudian 2A ditambah 3B sama dengan berapa nih? 22 ya. Kurangi, oke. Ini bukan 3B, sorry. Kan ini kali 2 ya. Ini tambah berarti berapa? 6B. Nah. 2 ditambah 2A dikurangi 2A. Berarti habis ya. 3B dikurangi 6B. Berarti negatif 3B. 13 kurangi 22. Berarti negatif 9. Oke. Sekarang B-nya berarti negatif 9 dibagi negatif 3. Jawabannya adalah 3. Sekarang cari A-nya. A ditambah 3B sama dengan 11. Sekarang kita ganti si B dengan 3 ya. A ditambah 3 kali 3 sama dengan 11. A ditambah 9 sama dengan 11. Maka A-nya adalah 11 kurang 9 sama dengan 2. Nggak percaya? Buktiin. 2A ditambah 3B. Apakah hasilnya 13? 2 A-nya kita ganti 2. Tambah 3, B-nya kita ganti 3. Sama dengan 13. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 tambah 9, ya 13 gitu. Lanjut. Persamaan yang keduanya kita buktiin kalau kalian masih nggak percaya. A ditambah 3B sama dengan 11. Maka A itu adalah, kita ganti 2 ditambah 3 kali B-nya 3 sama dengan 11. 2 tambah 9 sama dengan 11. Terbukti benar ya. Tidak perlu diragukan lagi. Yang penting benar lah. Kau itu ngitungnya ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, waktunya lama. Hitungnya benar. Kita lanjut ke nomor 7. Raffi membeli 1 nipis madu dan 4 martabak coklat seharga 7.000. Kemudian Satria membeli 2 nipis madu dan 5 martabak coklat seharga 11.000. Tentukan harga satuan nipis madu dan martabak coklat. Ini karena ada berapa variabel lihat. Ada yang jadi narasi kan dia membeli ya. Membelinya membeli apa? Nipis madu, ini sama-sama nipis madu ya. Dan martabak coklat. Oke. Kalau Raffi bayarnya 7.000, Satria bayarnya 11.000. Nah, kita akan cari tahu berapa sih harga satuan si nipis madu dan martabak coklatnya gitu ya. Kita buat model matematika dulu. Misal kita nipis madu dibuat dimisahkan dengan N. Kemudian martabak coklat itu kita misahkan dengan M. Gitu. Kita ubah ke bentuk matematika. 1 nipis madu ditambah 4 martabak coklat, Raffi itu bayarnya berapa? 7.000. Sekarang kalau misalkan Satria beli 2 nipis madu ditambah 5 martabak coklat, bayarnya 11.000. Ini sama kayak tadi cara kerjanya. Kita eliminasi dulu ya. Karena Bapak anaknya campuran banget, elim sup banget nih. Ini kali 2, ini kali 1 ya. 2N ditambah 8M sama dengan 7.000 kali 2, 14.000 ya. Kemudian ini 2N ditambah 5M sama dengan 11.000. Oke, ini kurangi. Sisa apa? Sisa martabak coklat ya. Ini kan habis 0. 8 kurangi 5 berarti sisa 3. 14.000 kurangi 11.000. Jawabannya adalah 3.000 ya. Maka satu martabak coklat tinggal 3.000 aja bagi 3. Maka jawabannya adalah 1.000. Jadi satu martabak coklat itu harganya
1000. Sekarang kita cari harga jeruk nipis madunya. N ditambah 4M sama dengan 7000 ya. Apa iya? Kita cari N tambah 4 dikali M nya kan udah dapat ya 1000 sama dengan 7000. Apa iya? N sama dengan 7000 kurangi 4000. Maka nipis madu harganya satuannya adalah 3000. Kita cek. Satria beli nipis madu 1 ditambah 4 martabak coklat 7000 ya. N-nya 3000 ditambah 4 kali 1000 sama dengan 7000. 3000 tambah 4000 7000. Oke, tapi kemarin yang protes nipis madu ada harganya 4000 Pak sekarang. Iya, udah naik ya. Ya udah. Kita lanjut aja. Sekarang nomor terakhir ya, tentang pola bilangan. Tadi udah menyederhanakan bentuk aljabar, pola bilangan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, dan terakhir ini pola bilangan. Nanti ada part 2-nya tentang fungsi linear atau persamaan garis lurus, dan soal aplikasi dari pola bilangan. Kita lihat ini 3 soal sekaligus. 1, 3, 6, 10. Suku ke-15 dari pola bilangan tersebut berapa nih? Kalau kalian lihat sebenarnya dia itu udah dikasih tahu ya di soal bahwa dia itu adalah pola bilangan segitiga. Kalau pola bilangan segitiga, kenapa disebut segitiga? Ini yang pertama, suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiganya 6, suku keempatnya 10 gitu. Ini bentuknya kayak segitiga gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau hitung manual boleh, terserah. Mau pakai rumus dianjurkan ya. Rumusnya apa? Rumus suku ke N-nya adalah untuk nomor 8 ya. Setengah kali N dalam kurung N plus 1. Gitu ya. Setengah dikali N plus 1. Misalkan ditanya suku ke-15. Setengah kali 15. Ini ganti aja lah, gak usah dikurungin ya. Kali 15 kali 16. Kalau 15-nya adalah ini bisa coret ya. 16 bagi 2 8. 15 kali 8 120 ya. Oke. Gitu ya. Jadi suku ke-15-nya adalah 120 gitu. Sekarang nomor 9. Nah, ini pola bilangan umum ya. Dikasih tahu di soalnya pola bilangan umum. Jadi pola bilangan umum tuh coba-coba kalian nyari tahu sendiri. Selisihnya berapa atau polanya kayak gimana. 27, 21, 15, 9. Cara nyari selisih ya. Atau beda itu 2 atau suatu suku kurangi suku sebelum gitu ya. Ini kurang ini. 21 kurangi 27. Loh kok Pak gak bisa dikurangkan ini? Bisa ya. Negatif hasilnya. Oke, 21 kurangi 27. Lebih besar mana? 27. Kasih tips ya. Lihat. Kalau kalian ngomong ini gak bisa dioperasiin, bisa ya. Lihat ini, suku yang pertama ya, 21, yang kedua 27. Besar mana? 27 kan. Lihat. Karena dia pengurangan, misalkan. Karena besar hasilnya yang bilangan kedua, berarti jawabannya negatif gitu ya. Sekarang tinggal 27 kurangi 21. 6 ya. Ini 0, berarti jawabannya negatif 6. Kita lihat bedanya, apakah negatif 6? Gitu. Dari 27 ke 21 ya, 21 kurang 27 negatif 6 kan. 15 ke 21 ini juga negatif 6. 9 ke 15 negatif 6. Berarti selanjutnya juga negatif 6. 9 kurangi 6 berapa? 3 ya. 3 dikurangi 6 berapa? Negatif 3. Negatif 3 kurangi 6 negatif 9. Ini jawabannya. Jadi 3 suku setelahnya 3, negatif 3 dan negatif 9. Paham ya harusnya ya. Sekarang nomor terakhir. Ada pola bilangan 1, 4, 5, 9, 14, titik, 60. Ini kita tulis dulu aja deh. 1, 4, 5, 9, 14, titik, 60. Ini yang kita sebut dengan pola bilangan Fibonacci ya. Ini adalah suku ketiga, itu adalah hasil dari penjumlahan dua suku sebelumnya. 1 tambah 4 ya ini 5. 9 itu hasil dari 4 tambah 5.
9. 14 itu hasil 5 tambah 9, 14. Berarti selanjutnya tinggal 14 tambah 9 berapa? 23. 23 tambah 14, 37. 23 tambah 37, 60. Udah kelar. Ini cukup sampai di sini video bagian pertama. Nanti ada lanjut bagian keduanya soal fungsi linear atau persamaan garis lurus. Oke.